Tahu isi selokan atau kulkas? Ya jelas kulkas dong. Semua orang di kota ini kan punya kulkas. Sedangkan di selokan paling isinya cuma sampah. Kamu ini masih pakai kekuatan kamu yang gak guna itu ya? Mama tahu dari mana kalau kekuatan aku nggak guna? Ya karena selama ini gak ada hasilnya. Kalau dengan kekuatan itu kamu bisa mencari uang, ya mama bakal suka lah. Dasar emak mata duitan. Amel. Bu guru, ada apa bu? Pagi-pagi saya udah dipanggil. Jangan-jangan saya berbuat salah ya? Saya punya tugas buat kamu karena cuma kamu yang bisa nyelesain. Apa bu? Jangan-jangan ibu udah tahu kekuatan saya ya? Ya udah kalau gitu saya lihat isi kulkas ibu ya. Hah? Bebong? Astaga, bukan. Saya tuh mau suruh kamu buat lihat isi kulkas mamamu sendiri. Oh iya, tadi saya nggak kepikiran buat lihat isi kulkas emak. Nanti malam seluruh warga di kota ini bakal demo ke rumah kamu mengenai kulkas itu. Memangnya kenapa bu? Warga pada protes karena di rumah kamu tercium bau busuk. Curiganya sih dari kulkas. Oh iya udah, nanti saya laksanain bu. Kesha, menurut lo kenapa ya warga pada mau gerbek rumah gue? Maaf ya Vel, itu semua karena gue udah bocorin rahasia keluarga lo ke para warga. Emang apa yang lo bocorin? Soalnya pas gue ke rumah lo, gue ngecium bau busuk dari dalam kulkas. Makanya gue sebar rumor itu ke warga. Ya ampun, lo sendiri tahu itu rumor, tapi masih aja ngarang. Kalau gitu isi kulkas lo, cuman daun? Pantes aja lo orang kismin, makanya sebar rumor kayak gitu. Jahat banget lo Vel. Feli, kok jam segini kamu udah pulang sih? Kenapa? Mama takut ya kulkas mama yang penuh rahasia ini ketahuan sama aku. Maksud kamu apa? Mama gak ada sembunyiin apa-apa loh. Mah, seluruh warga di luar itu mau menggerebek rumah kita karena kulkas ini. Sekarang aku mau lihat isinya apa. Apa yang digerebek? Ini tuh isinya cuma sayur-sayuran. Lah, iya cuman sayur, tapi dilihat pakai kekuatan gue sih isi kulkas mama masih belum muncul. Kalau gitu gue diem dulu deh soal kekuatan gue ini, curiganya mama jahat. Kesha, lu ngapain datang ke sini? Gue mau minta maaf dan bantuin lo Vel. Udah deh, Kay, mending lo tobat karena nggak ada apa-apa di dalam kulkas itu. Mungkin lo cium sayur busuk. Jangan-jangan kulkas yang lo lihat yang di dalam dapur. Bukan Vel, yang di ruang bawah tanah. Sejak kapan rumah gue punya ruang bawah tanah? Itulah, kau tak tahu kan? Ya udah, pokoknya gue harus mengungkap isi kulkas itu sebelum orang-orang pada datang. Lo di sini aja, nggak usah ikut. Feli, kenapa lo gandengan gue dulu sih? Lo mana tahu ruang bawah tanahnya ada di mana? Ya udah cepet tunjukin. Perasaan gue yang punya rumah, tapi kenapa lo lebih tahu dah? Udah, lo ikut aja. Selama ini tuh gue udah mata-matain. Terus kenapa isi kulkasnya Kesha tiba-tiba loading? Nah, kita udah sampai. Sekarang lo lihat sendiri isi kulkasnya. Oke, kita buka ya. Cuman daging doang? Apa yang perlu diributin? Mungkin aja dagingnya busuk. Lo nggak curiga itu daging apa? Cobain dulu deh. Apaan sih? Baunya beneran busuk. Lo takut ya? Enggak, ya udah gue bakal coba nih. Kenapa tekstur dagingnya agak aneh ya? Coba makan dulu deh. Tahu isi saldo atau isi mulut? Idih, isi mulut kan cuma jigong, mending isi saldo lah, udah jelas. Nah, gawat, mama baru aja kemalingan, jadi mama nggak bisa kasih kamu uang jajan. Apa? Berapa banyak, Ma? 1 miliar, nak. Mama bohong ya, isi saldo mama aja masih 1 miliar. Bilang aja mama tuh nggak mau kasih aku uang jajan. Iya, ketahuan ya. Kebutuhan rumah tangga tuh gede banget sih, nak. Udahlah, aku nggak perlu duit mama. Oh iya, sekarang kan kamu bisa dapetin duit dari kekuatan kamu itu ya? Caranya, kalau kamu berhasil berbuat baik sama kekuatan kamu itu, kamu bakal dapet imbalan yang berkali-kali lipat. Aku kaya, aku banyak duit. Aduh, gimana dong? Duit gue barusan hilang nih 3M loh. Tiara, lo kan murid biasa, mana punya uang sebanyak itu? Itu adalah kado dari orang tua gue. Please lah, bantuin gue, Vel. Seriusan loh? Udah jelas serius lah. Tiara itu kan keluarganya konglomerat. Lo tahu sendiri lah kalau uangnya hilang gimana. Enggak, gue nggak mau libatin polisi. Jangan-jangan lo lagi yang curi, Del. Kalau saldo lo, ide. Walaupun gue kismin, tapi gue tuh nggak suka mencuri ya. Iya, pelakunya bukan Della. Lo punya kekuatan ya? Lo bisa bantu gue? Vel, gawat. Katanya Bu Guru diculik. Yang bener aja lo dapat berita dari siapa? Gue lihat di sosmed. Katanya penculiknya minta uang tebusan. Bu Guru kan terkenal kismin banget. Ya kan? Udah pasti dia nggak bisa bayar. Mana dia sebatang kara pula. Kalau lo yang bayar gimana? Isi saldo lo? Yaelah, kita udah temenan lama, lo masih nggak tahu kalau gue kismin. Sarkas ya lo? Cuman 1.000. Maaf, kayak gue nggak bermaksud. Iya, cuman 1.000 soalnya kan akhir bulan. Mah, mana makanannya? Aku lapar nih. Kamu nggak bakal mama kasih makan sampai kamu bisa berbuat baik sama orang-orang. Maksudnya mama mau aku nyelesain misinya hari ini juga? Iyalah, supaya uangnya cepet dapet. Gimana sih kamu? Ih, tapi aku mau makan dulu nih, Ma, lapar. Gak boleh. Kenapa sih mama aneh banget hari ini? Isi saldo mama berkurang banyak banget. Mama habis jajan ya. Sembarangan ya kamu? Iya, jajan sedikit. Aduh, mana teman-teman di sekolah udah pada pulang pula. Sekarang gue harus berbuat baik sama siapa? Woi, Vel, ngapain lo kesini? Soalnya gue tuh lagi menginvestigasi kenapa Bu Guru bisa diculik. Ikut dong. Kalau gue berbuat baik dengan menyelamatkan Bu Guru, harusnya gue bisa dapat imbalan itu kan? Jangan kenceng-kenceng ngomongnya. Iya, terus kita harus kemana nih? Kita ke kantornya Bu Guru. Nggak boleh. Beliau kan selalu larang kita masuk ke dalam sana. Siapa tahu kita bisa nemuin bukti di sana. Oke. Lo duluan ya, Vel. Soalnya gue kebelet boker. Kesha kemana sih dia? Ya udah kalau gitu gue sendiri aja dulu. Kira-kira bukti apa yang bisa gue temuin nih? Kamu ngapain datang ke sini? Loh, ibu nggak apa-apa. Ya gagal deh gue dapet imbalan. Tunggu, isi saldo ibu
Hah? Banyak banget. Angkat tanganmu. Awas saja kalau kamu bocorin. Sebenarnya ini ada apa? Sambung kota. Apa gunanya sih sambung-sambung kayak gini mah? Kalau aku nggak dapat duit, aku nggak mau ikut. Soalnya aku mata duitan. Kalau kamu berhasil sambung sampai akhir, kamu bakal jadi konglomerat. Konglomerat itu kan bisa beli apa aja. Limosin, Lamborghini, macam-macam deh. Jangan berhayal dulu. Emangnya kamu bisa tebak dengan tepat? Aku coba dulu ya, Mah. Yang pertama ada huruf B, J, sama A. Itu apa ya? Kamu lupa, itu kan kampung halaman kita. Tapi aku bener-bener nggak tahu, Mak. Aku kan sempat lupa ingatan. Ya udah, pencet cluenya. Oke. Bekantan. Oh, aku ingat, Mah. Ini kan Banjarmasin. Kamu ini gimana sih? Mama belum selesai ngomong. Kalau kamu pencet cluenya, imbalannya tuh bakal berkurang. Masa sih? Keisha, gue ikut sambung kota. Nanti kalau gue udah berhasil dan dapat imbalan, gue bakal traktir lo apapun. Gue jamin hidup lo nggak bakal susah. Kenapa lo sampai segitunya sih? Ya ampun, lo kan bestie gue. Gue nggak mungkin lupain lo di saat gue udah tinggi. Emangnya lo nggak tahu desas-desus yang beredar tentang sambung kota itu? Hah? Emangnya kenapa? Sosmed gue dibatasin di rumah, jadi gue nggak tahu berita hot. Della juga sempat ikut dalam sambung kota ini, tapi entah kenapa dia menghilang secara tiba-tiba. Itu artinya dia udah lolos. Menurut gue sih, Della udah metong. Dia dihabisin. Gue nggak mau terlalu musingin apa kata Keisha. Pokoknya gue mau lanjut. Yang selanjutnya, huruf depannya doang. Ya. Kalau kayak gini, gue terpaksa pencet cluenya lagi kan. Gue nggak peduli apa kata mama. Pokoknya gue mau pencet. Loh, gue saranin lo berhenti sekarang juga. Gue tahu lo mau bahas Della, jangan bahas sekarang, nanti aja. Pokoknya gue lagi fokus nih. Kalau kayak gini jawabannya Yogyakarta. Kenapa sih lo tuh masih ngeyel buat lanjut? Padahal semua orang tuh udah memperingatkan lo. Gue gak bakal percaya kalau udah ada bukti di hadapan mata gue. Kalau sikap lo kayak gini, pantas saja semua orang tuh jadi curiga sama lo. Lo nyangkutin kasusnya Della sama gue. Karena lokasi terakhir Della sebelum menghilang adalah di rumah lo. Apa? Jangan-jangan, Bu, saya izin pulang sekarang juga ya. Loh, kamu lupa apa kata mama kamu? Iya sih, saya memang sering dilarang pulang jam segini. Tapi ini emergensi, Bu. Saya nggak bakal izinin, nanti saya lagi yang kena batunya. Oh, jangan-jangan ibu terlibat ya? Atau ibu tahu sesuatu? Bener-bener ya, yang selanjutnya kamu harus fokus sambung kota ini supaya nggak mengecewakan mama kamu. Huruf tengahnya deh kalau kayak gini. Gue sama sekali nggak tahu pula. Cluenya seblak. Oh, Bandung. Ya ampun, padahal udah diperingatin mama kamu kan buat jangan pencet cluenya. Kok ibu bisa tahu semuanya sih? Aneh. Akhirnya gue diizinin juga buat pulang. Itu suara apaan? Orang minta tolong dari dalam kamar mama. Kok aneh? Kenapa muncul sekarang sih? Tapi gue harus tebak secepatnya kan? Ini gimana kalau nggak ada hurufnya satu pun? Terpaksa pencet cluenya lagi. Artinya lo ditelantarkan dan gak dapet kelas. Yang bener aja lo kelas C aja udah buruk, apalagi kelas S. Iyalah, karena kelas S itu gak ada di dalam daftar. Kalau gak ada di dalam daftar, harusnya gak ada artinya dong. Adalah, artinya itu udah ditetapin sama bu guru. Ada yang mencurigakan. Kenapa ada suara dor-dor? Seingat gue sih tadi ada murid baru yang dapat kelas C. Jangan-jangan dia lagi yang dihabisin. Bukannya tadi lo ngaku lo dapat kelas A, tapi kok malah bolos sih? Bener kan dugaan gue kalau Feli itu dapat kelas C? Jangan asa-asa simpulin ya. Gue itu dapat kelas. Rupanya lo bohongin kita ya, berani banget. Kalau lo beneran golongan kelas A, cepet buktiin. Gue punya HP. Semua golongan kelas A dapat HP Gretong kan? Oke, karena lo berhasil buktiin, jangan lupa ya nanti malam kita harus nginep bersama di sekolah ini. Oh, ada acara satu sekolah gitu ya? Bukan, ini acara khusus untuk golongan kelas A. Woi Keisha, gue diundang, katanya gue harus nginep di sekolah ini bersama golongan kelas A. Aduh Vel, kenapa lo pakai bohong sih? Jadi makin ribet kan? Terus gue harus gimana dong? Bantuin gue please. Ya udah, gue bisa bantu lo dengan satu cara, yaitu ngorbanin diri gue sendiri. Maksudnya? Bye Vel. Astaga Keisha, gara-gara bantuan Keisha, golongan gue sekarang ada 2, yaitu A sama S. Nak, cepet pulang sekarang sebelum semuanya terlambat. Aduh, gak bisa, Ma. Kalau aku pulang sekarang, bisa-bisa aku dimarahin sama temen-temen. Lebih baik kamu dimarahin daripada nyawa kamu terkorbankan, kan? Pasti Mama telat kan infonya. Tenang aja, Ma. Aku bukan dapat kelas C. Kamu dapat kelas S, kan? Walaupun kelas S itu dapat satu permintaan mengenai sekolah ini, tapi kamu bakal tetap metong. Mama gak usah ikut campur, ini urusan aku. Ya udah deh, Mama percaya karena semua rencana kamu pasti berhasil. Non, saya dengar dari Nyonya katanya Non dapet kelas S ya. Itu bagus banget, Non. Semuanya bilang jelek dan cuman Bapak yang bilang bagus. Kenapa, Pak? Karena katanya kelas S gak serendah itu dan sekarang semua orang tuh ngincar kelas S. Masa? Jangan-jangan lebih tinggi dari kelas A lagi. Iya bener, makanya sekarang semua orang tuh ngincar Non buat dihabisin. Apa? Berarti sama-sama bahaya dong. Saya harus gimana, Pak? Ikuti apa kata Nyonya dengan pulang ke rumah. Enggak ada. Bapak pasti dihasut Mama kan supaya bisa bujuk saya nggak akan dengerin Bapak. Aduh, gagal deh. Kenapa sih nih anak keras kepala banget? Kamu nggak bisa kabur lagi. Kamu dapat kelas S kan? Bilang kayak dari tadi. Feli, lo kan teman kita jadi bantuin kita ya. Kalian mau ngapain? Ya apalagi kalau bukan ngabisin lo. Kalau kita berhasil ngabisin kamu, kelas semua orang bakal berubah jadi S. Kelas S itu dapat guru yang super humble, belajarnya di kerajaan, dilayani 100 pelayan dan masih banyak deh. Nggak bisa. Lagi pula kalian semua tahu dari mana? Hai, Keisha, lo ngehianatin gue.
Aduh, gue nggak tahu harus gimana lagi nih. Gerbang sekolah juga udah dikunci kan. Bisa dengar suara benda atau suara manusia? Suara benda dong, soalnya suara manusia udah gue denger tiap hari dan itu sangat menyakitkan. Feli, kamu yang bener aja, masa ngomong sama benda gak masuk akal dah? Tapi sistem gak mungkin PHP mah. Gimana kalau kita coba dulu? Ya udah, sekarang coba kamu dengar suara dari tas kesayangan mama ini. Yo wes, mari kita dengar. Nyonya tua itu sok-sokan banget padahal dia nggak ada nyimpan duit sama sekali di tempatku. Apa katanya? Tas ini gak bilang apa-apa kok mah. Tuh kan kekuatan kamu itu palsu, makanya jangan sok-sokan. Padahal aku cuma gak mau bikin mama malu. Tapi lebih baik diem kan? Ya ampun Feli, dari tadi tuh gue nyariin lo. Langsung aja to the point. Si Tasya yang misterius itu punya benda misterius juga di dalam tasnya. Ya udah sih, mungkin itu privacy buat dia. Asal lo tahu, tadi pagi gue dapat himbauan katanya kita semua tuh gak boleh masuk ke sekolah. Hah? Jangan-jangan di dalam lokernya ada bum-bum. Kayaknya gak sampai sejauh itu sih, Vel. Ya udah lo tenang aja, dengan kekuatan baru gue bakal selidikin. Padahal aku tahu sesuatu tapi majikanku nggak bisa denger. Oke, kalau gitu pinjam ya. Kenapa dibawa? Ih, padahal mulut gue masih bau jigong. Oke, jadi sekarang gue harus apa nih sikat Feli? Lo saking gak ada temannya jadi ngomong sama benda nih. Kayaknya kita harus pertimbangin lagi buat masukin Feli ke geng kita, Ti. Oh, nggak usah kok. Terima kasih ya. Gue nggak butuh geng kalian. Wah, berani-beraninya nih anak nolak masuk ke geng kita. Padahal geng kita adalah yang paling bergengsi kan, Del? Maaf, gue nggak punya banyak waktu nih. Tampar aja mereka supaya mereka semua diem. Kita harus cepet nih. Apa lo lihat-lihat? Maafin gue ya. Aduh. Woi, apa-apaan? Ih, kabur. Sikat, lo udah ngendalin gue selama ini. Awas aja kalau lo bohongin gue ya. Langkah selanjutnya kamu harus ketok pintu itu. Kamu harus bikin Bu Guru menemuimu. Apa bener? Ya ampun, masa nggak percaya sih? Aku sikat gigi bestimu. Oke. Bu Guru, ada apa sih? Jangan ganggu saya ya. Bukannya saya udah himbau buat seluruh siswa jangan datang ke sekolah. Nggak usah gugup, langsung aja tanya tasnya Tasya. Bu Guru pasti tahu. Ibu ada nyembunyiin bendanya Tasya. Kamu tahu dari mana? Jangan-jangan kamu orang yang diutus sistem buat buang benda itu. Iyain aja supaya kamu dapet. Iya Bu, bener. Oke, kalau gitu bawa benda ini ke ujung sekolah. Hah? Ternyata cuma tas. Cepet bawa tas ini sebelum Bu Guru berubah pikiran. Isinya berharga banget. Saya kan udah peringatin jangan dibuka. Cepet pergi sebelum tas itu membawa malapetaka bagi kita semua. Feli, jangan buang tas itu. Lah tadi gue disuruh sama Bu Guru, Tasya. Sebenarnya tas aku disita sama Bu Guru karena orang-orang pada nyiptain rumor yang gak jelas. Oh gitu. Jadi sebenarnya isinya apa sih? Tasya ini orangnya fake, jadi kamu jangan sekali-sekali percaya sama omongan dia. Kamu balikin aja ke aku, nanti tasnya aku bukain. Tasya mau mancing kamu supaya kamu buka tasnya. Jangan pernah buka. Gak usah lo yang buka, biar gue yang buka. 3, 2, 1.